Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 30 Juni 2022. Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kelumpuhan rohani. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Amos 7 ayat 10 sampai dengan 17 dan Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Lumpuh. Saudaraku yang terkasih, saya pernah mengalami kelumpuhan saudara, namun tidak permanen. Saat itu saya sangat lemah sekali dan tak berdaya, sehingga harus ada yang bantu bopong untuk berjalan. Tak dapat sama sekali melakukan aktivitas seperti biasa. Rasanya tak berguna hidup ini. Nah, saudaraku yang terkasih, Injil hari ini kita membaca, maka dibawalah oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Matius 9 ayat 2. Mengapa orang itu diusung? Kenapa orang banyak membantu mengusung dan dibawanya kepada Yesus, saudara? Orang lumpuh tak berdaya untuk berjalan. Seperti halnya pengalaman saya yang saya ceritakan di atas, saudara. Sehingga perlu bantuan dari orang lain yang memiliki hati, yang berempati, berbelas kasih terhadapnya. Mereka yang mengusung si lumpuh memiliki iman dan percaya kepada Yesus. Iman mereka menyatakan bahwa asalkan Yesus menjamah, maka si lumpuh akan sembuh. Dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini mungkin tidak mengalami kelumpuhan fisik, saudara. Banyak dari kita atau sekitar kita yang mengalami kelumpuhan rohani. Kelumpuhan rohani lebih parah, saudara, dari kelumpuhan fisik. Kelumpuhan rohani, mereka menjauh dari Tuhan Yesus. Tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau datang ke gereja untuk merayakan Ekaristi ataupun beribadah. Tidak lagi mau menghadiri persekutuan, komunitas, wilayah, kompas, dan lain sebagainya. Mereka menjauh dari Tuhan. Kehidupan mereka mulai mengikuti dunia dan kedagingan. Mereka memasuki dunia kegelapan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, adakah kita memiliki hati terhadap mereka-mereka ini, saudara? Adakah kita berempati, berbelas kasih terhadap mereka, saudara, yang telah masuk ke dunia kegelapan? Dari Injil kita lihat bagaimana orang banyak dengan sungguh-sungguh berempati dan membawakan si lumpuh kepada Yesus, saudara. Bagaimana dengan kita terhadap saudara-saudara kita yang telah mengalami kelumpuhan rohani, saudara? Bagaimana reaksi kita melihat saudara-saudara kita yang telah menjauh dari Tuhan, meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan imannya, beralih ke iman yang lain? Adakah kita berempati dan mau membopongi mereka, saudara, untuk dibawa ke Tuhan Yesus? Kita yang telah diberkati, saudara-saudara, perlu memiliki hati yang berempati, berbelas kasih terhadap mereka yang mengalami kelumpuhan rohani ini, saudara. Kita harus tergerak oleh belas kasih kita untuk membompongnya ke Yesus. Bukan kita biarkan atau acuh tak acuh, saudara. Ada hal yang menarik di dalam Injil hari ini. Di mana setelah si lumpuh dihadapkan kepada Yesus, kata Yesus, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 2. Hanya Yesus, saudara-saudara, yang punya kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita, saudara. Kalau kita mau membuka hati dan mau datang kepadanya, Dia yang penuh kasih akan mengampuni kita mengampuni segala dosa kita, maka kita dipulihkan dan disembuhkan. Apapun dan sebesar apapun dosa kita saat ini, saudara, maka Dia akan mengampuni kita kalau kita mau merendahkan diri dan datang kepadanya, kepada Dia, Yesus Tuhan kita.
dan kita meminta permohonan pengampunan darinya. Yesus Tuhan kita tak akan pernah memberikan tanggapan atas penyakit kita, saudara. Dia tidak pernah menanggapi atas dosa-dosa kita atau menanggapi betapa parahnya penyakit kita dan menggeleng-gelengkan kepalanya melihat atas keberadaan kita. Dia hanya melihat kesadaran kita, saudara, dan kesungguhan hati kita yang mau membuka hati dan mau datang kepadanya. Hari ini saudara-saudaraku kasih, Yesus melihat kita semua, saudara. Melihat saya dan saudara. Banyak dari kita yang mengalami kelumpuhan rohani, menjauh darinya, hidup di dalam kegelapan. Tak mau lagi membaca kitab suci, tak mau lagi berdoa. Yesus juga saudara-saudara melihat dari diri kita ini, di mana banyak yang mengalami sakit penyakit secara fisik. Hari ini Yesus menantikan kita. Tangannya terbuka untuk kita. Dia selalu mengulurkan tangannya untuk kita. Dia menantikan diri kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Sadarkah kita bahwa Yesus menantikan kita? Maukah kita membuka hati kepadanya, saudara? Mau datang dengan penuh iman dan percaya kepada Dia. Percaya kepada Yesus dengan penuh iman, maka dosa kita akan terampuni. Sakit penyakit kita pun dipulihkan dan disembuhkan. Tapi kita harus berubah, saudara. Berubah untuk bertobat dan kembali mengikuti jalannya, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Bagi kita yang telah diberkati, hendaklah juga kita mau mengampuni satu dengan yang lain, saudara. Dengan demikian akan terjadi pemulihan dan kesembuhan. Semoga berkat kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang besar, kita semua memperoleh pengampunan darinya karena iman kita. Kita dipulihkan dan disembuhkan dan dari sakit penyakit demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.